Pemirsa, saat ini sudah hadir bersama saya Ketua Komisi 7 DPR, Kardaya Warnika. Namun sebelum kita mulai diskusi, kita saksikan informasi berikut. Nama perusahaan Petral akhir-akhir ini menjadi buah bibir dan bahkan membuat hubungan antara bekas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pemerintahan Jokowi memanas. Kisruh tersebut muncul pasca Menteri Energi Sudirman Said menyebutkan pemerintahan era SBY melanggengkan inefisiensi pengelolaan migas dengan mempertahankan Pertamina Energy Trading Limited atau Petral. Bagaimana sebenarnya sejarah dan sepak terjang anak perusahaan Pertamina tersebut? Tahun 1969, Pertamina dan sebuah perusahaan Amerika Serikat mendirikan Petral Group di Bahama. Tahun 1978 terjadi reorganisasi perusahaan, berganti nama menjadi Petra Oil Marketing Corporation Limited yang berbasis di Hong Kong. Kroni Soeharto mulai masuk, nama mereka pun tercatat di akte perusahaan. September 1998, Pertamina mengambil alih seluruh saham Perta Group. Maret 2001, atas persetujuan pemegang saham, perusahaan berganti nama menjadi Pertamina Energy Trading Limited atau Petral. Petral berperan sebagai anak perusahaan Pertamina untuk menjual dan memasarkan minyak di pasar internasional. Berikut adalah sepak terjang Petral. Pada tahun 2009, Petral mulai melakukan trading untuk Pertamina. Juni 2012, volume perdagangan Petral mencapai 742 juta barel minyak per harinya. 97% Petral memproduksi minyak mentah untuk Pertamina, sementara 2% untuk perdagangan lainnya. Itu tadi informasi tentang kiprah dan perjalanan bisnis Petral. Saya langsung ke Pak Kardaya. Pak Kardaya, Petral dibubarkan, baguskah itu untuk publik? Begini, saya ukurannya bagus untuk publik itu adalah bagus untuk rakyat. Ya. Sebelum menilai apakah itu bagus atau tidak bagus, saya mau menyampaikan dulu, mungkin ada yang harus dimengerti dulu. Kenapa Petral itu dibubarkan atau kenapa dilakukan sesuatu. Jadi pada dasarnya itu adalah tujuan utamanya adalah untuk mencari agar biaya pengadaan minyak atau biaya pengadaan BBM itu murah. Ya. Itu tujuan utamanya. Ya. Nah, kalau murah, maka karena biayanya murah, maka penjualannya, harga jual ke rakyat itu bisa murah. Itu yang diharapkan. Nah, untuk supaya murah itu, maka dilakukan berbagai evaluasi, berbagai kajian, investigasi, dan lain sebagainya. Akhirnya masuklah ada tim reformasi tata kelola yang dipimpin oleh Faisal Basri. Tim ini dibuat atau dibikin oleh Menteri SDM. Karena ini timnya Menteri SDM, maka tim ini bertanggung jawab dan melaporkan Menteri SDM. Nah, dari hasil evaluasi atau penelitian yang dilakukan oleh tim ini, salah satunya adalah kira-kira ada permasalahan di Petral. Ada permasalahan di Petral. Dan tentunya usulannya ya Petral dibubarkan. Jadi kita harus melihat dari rentetan tadi bahwa Petral ini dibubarkan agar proses pengadaan minyak lebih transparan, lebih efisien. Kalau sudah efisien, hasilnya biaya menjadi lebih murah. Nah, kalau biayanya lebih murah, maka harganya akan menjadi lebih murah. Nah, sekarang kalau pertanyaannya, ini dibubarkan itu bagaimana? Positif atau tidak? Saya pada posisi dibubarkan, saya tidak against sama sekali. Saya sih setuju aja. Tetapi buktikan dengan pembubaran ini, tujuan utamanya dengan pembubaran yaitu harga BBM menjadi lebih murah karena biaya pengadaannya lebih murah. Kalau seandainya itu tidak dibuktikan, tidak terjadi, maka bagi rakyat, loh apa manfaatnya ini? Itu yang dan itu bisa bahaya kalau tidak bisa membuktikan bahwa dengan dibubarkannya Petral menjadi harga BBM lebih murah, itu bisa bahaya. Bahayanya tuh, oh jangan-jangan bukan di Petral permasalahannya, jangan-jangan di tempat lain. Kalau di tempat lain
apakah tempat lain juga harus dibubarkan juga? Itu. Pertamina mengatakan bahwa semenjak pembelian minyak itu diambil oleh Integrated Supply Chain (ISC), Iya. terjadi efisiensi yang luar biasa, 22 juta US Iya. dollar. Apakah itu tidak bermakna sesuatu? Ya, kan secara prinsip yang sederhana, prinsip biaya dengan harga. Ya. Kalau kita berbisnis, kalau biayanya turun, maka harganya akan turun. Kan begitu. Nah, sekarang kalau kata Pertamina dengan pembubaran Petral bisa ada efisiensi, bisa menjadi lebih murah biaya pengadaannya sebesar 22 juta dolar, ya ini harus dibuktikan, harus ditransformasikan menjadi harga yang lebih murah. Kalau harganya menjadi lebih murah, harga BBM, rakyat akan, oh iya, ternyata pembubaran Petral itu ada manfaatnya, ada hasilnya. Kalau tidak, maka rakyat itu, loh, apa ini? Apa ini? Jadi bagi rakyat nggak ada artinya pembubaran itu. Analisa Bapak ini lebih merujuk pada persepsi publik terhadap apa yang terjadi di Pertamina dan di Petral. Iya, tidak hanya persepsi, tetapi tujuannya juga. Tujuan daripada pembubaran Petral itu agar seperti yang disampaikan ke publik, agar ini lebih efisien, lebih transparan. Kalau lebih efisien, transparan, biayanya berendah. Efisiensi adalah satu hal. Ya. Lalu penjualan harga BBM adalah hal lain. Ya. Kita sudah tahu bahwa harga BBM dipengaruhi oleh banyak hal. Ya. Misalnya, ada saving pemerintah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau efisiensi itu terjadi tapi harga tidak bisa turun, apakah kita masih bisa mengatakan bahwa pembubaran Petral itu tidak ada manfaatnya? Mengingat sebetulnya uangnya kan ada, dia bisa simpan 22 juta US dollar. Ya, begini. Yang namanya efisiensi itu yang disampaikan oleh Pertamina pengertiannya adalah terjadi biaya pengadaan yang lebih murah akhirnya, yaitu 22 juta dolar. Kalau disampaikan begitu ke publik, ke rakyat, pasti rakyat, ini harga BBM akan turun nih, harga BBM akan turun. Pasti begitu. Harapan rakyat pasti begitu. Kalau rakyat berharap begitu, lalu nggak turun, itu kalau menurut saya, itu akan bahaya. Pasti rakyat, loh, jangan-jangan ini, jangan-jangan salah tembak ini. Jangan-jangan harusnya bukan Petral yang dibuat. Nah, itu pertama. Lalu yang kedua, Petral itu kan satu anak perusahaan. Ya, anak perusahaan. Di dalamnya tuh isinya tuh orang dan proses standar, proses gitu. Mestinya dilihat. Itu yang menjadikan tidak bagus tuh orangnya atau prosedurnya atau dua-duanya. Ya, dua-duanya. Yang paling dikhawatirkan oleh publik kalau seandainya ini casingnya saja, perusahaannya saja yang dibuarkan, casingnya diganti. Tapi kalau komputer sama. Itu CPU-nya apanya sama, dipindahin ke tempat lain, orangnya dipindahin, prosedurnya dipindahin, dan dia suruh mengeran dengan cara yang sama, dan dia berhubungan dengan orang-orang yang sama juga di luar. Artinya ini hanya memindahkan. Ini lebih berbahaya lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi.